Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran itu ada banyak ayat yang menerangkan doa orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Sangat berpengaruh kepada anak. Saya berikan 3 contoh misal, dengan cepat saja. 1, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Quran surah 7 ayat 189. Insyaallah. Ada? Oke. Sudah, saat Adam bertemu dengan Hawa kemudian melakukan hubungan suami istri, Hawa mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat ya. Kemudian perhatikan poinnya, lihat ujung ayatnya. Saat menjelang masa persalinan itu, saat menjelang masa persalinan, da'awallaha, suami istri itu kemudian berdoa. Adam dan Hawa kemudian berdoa, la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya. Suami istri berdoa sebelum dilahirkan. Kalau dalam bahasa kita, bahasa bebasnya, misal suami berdoa, duhai Allah, dalam rasa sakit yang tengah dirasakan istriku ini saat akan dia menjalani persalinan, mohon ya Allah, dalam sakit yang dia emban dalam menerima amanahmu ini, mohon ganti rasa sakitnya dengan anak soleh yang akan dia lahirkan. Tentu kami akan merasa bersyukur dengan itu. Ibu juga begitu. Ya. Saat sakit dalam keadaan mengandung, menjelang masa persalinan, ya, yang dilakukan jangan banyak mengeluh. Aduh Pak sakit, aduh Pak pijitin ini, aduh Pak miring sini sakit. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena orang-orang yang tengah mengandung, orang-orang yang tengah menerima amanah Allah dalam lelahnya, doanya cepat terkabul. Doanya cepat terkabul. Duhai Allah, dalam sakit yang tengah saya rasakan ini, mengemban amanahmu, mohon ya Allah, ganti rasa sakit ini dengan lahirnya anak saleh yang telah Engkau tetapkan. Tentu saya akan sangat bersyukur kepadamu, ridha dengan sakit yang saya terima ini. Kalau saya sudah bermohon dalam keadaan demikian, belum juga Engkau kabulkan, dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu ya Rabbal Alamin? Boleh. Masya Allah, itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, diikuti oleh Nabi Ya'qub ketika punya anak Yusuf dan 11 saudaranya dari beberapa istri yang berbeda. Yusuf punya anak namanya Bunyamin, dari ibu namanya Rahil. Nah, 10 saudara yang lain itu cemburu kepada Yusuf. Saya persingkat, berencana untuk membunuh Yusuf. Kumpul di satu tempat di samping rumah. 9 orang mengusulkan, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. 1 orang mengusulkan, jangan bunuh, lemparkan fi ghayabatil jub. Lemparkan ke tempat gelap saja, gak usah dibunuh. Nanti akan dibawa oleh pedagang menjauh dari kita. Saya mau tanya, maaf, kalau ada musyawarah 9 orang memutuskan A, 1 orang memutuskan B, mana yang diambil? 9. Dan setan kalau sudah maksiat gak akan nanggung. Datangnya nodong, ya. Datang ke angkot mau nodong, begitu teriak nusuk, ya. Nanggung, yang lainnya pun dilukai juga. Setan gak akan nanggung. Tapi yang ini luar biasa. Begitu 9 mengusulkan bunuh Yusuf, yang 1 mengatakan jangan bunuh. Ternyata yang 1 ini yang diterima, bukan yang 9. Yang 1 yang diterima. Apa penyebabnya? Para ulama menyampaikan itu karena doa Nabi Ya'qub alaihissalam, yang sering berdoa supaya Allah bisa menjaga mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang keji. Jelas sampai di sini? Ya. Maka saya mohon sebesar-besarnya, berdoakan anak-anak kita. Kalau bapak ibu yang belum hafal Quran sampai sekarang, jangan cegah anaknya hafal. Ya. Kalau bukan anaknya, barangkali sudah dewasa, jangan cegah cucunya hafal. Doakan dari sekarang. Barangkali dengan doa itu, satu saat itu yang akan mengembalikan kepada kebaikan. Umar, kisah nyata. Seorang anak sekolah di sekolah internasional. Saya persingkat saja, ini kisah nyata yang saya terima. Bapaknya sibuk luar biasa, ibunya juga sibuk, ya. Tapi ibunya ini masih bisa mengantarkan anaknya sekolah, bisa menemani. Kalau di sekolah internasional kan suka ada hari ayah ya, Father Day ya, hari ayah. Dan anak-anak berkreasi supaya dilihat ayahnya. Masya Allah, kalau anak-anak yang lain itu setiap hari ayah yang datang bapaknya. Anak-anaknya tampil, ada yang nyanyi, ada yang bermain macam-macam, ada yang puisi. Cuma Umar saja yang bapaknya nggak pernah sempat hadir. Karena saking sibuknya luar biasa. Insya Allah. Yang diutus ibunya lagi. Satu kali, ibunya berkata kepada bapaknya, bukankah kamu sudah berjanji akan datang? Penuhi janjimu.
Kasihan anak kita. Disebutkan setiap kali datang selalu bapaknya. Kalau orang lain bapaknya, kalau kita ibunya. Saya mohon kamu datang. Bapaknya agak malas-malasan kemudian datang. Saya persingkat, duduk bagian paling belakang. Singkatnya, ketika Umar diminta maju untuk perform, ini luar biasa. Terkejut hadirin yang ada karena tidak memilih untuk bernyanyi, tidak memilih membacakan puisi, tapi hanya satu kalimat yang diungkapkan. Miss, saya ingin bacakan Quran surah An-Naba. Oke. Saya ingin panggil dulu guru saya, Ustadz Ali katanya. Yang dipanggil bukan bapaknya, Mr. Ali dipanggil. Datanglah Mr. Ali itu. Bapaknya kaget melihat begini. Masya Allah. Mr. Ali ini diminta oleh anaknya Umar tadi untuk menguji. Silahkan lihat bacaan saya. Begitu dibaca, amma yatasa'alun, sampai ayat 5 dari 40 ayat, kata gurunya itu, Mr. Ali, cukup. Bacakan ayat 9, dibacakan. Bacakan ayat 20, dibacakan. Bacakan ayat 30, dibacakan. Masya Allah. Hafal dengan nomor ayatnya. Di akhir perintahnya, lalu bertanya gurunya itu, Mr. Ali, Omar, apa yang menjadikan engkau begitu ingin menghafal Quran sampai hafal surat An-Naba ini dengan ayat-ayatnya? Perhatikan jawaban Umar. Saya pernah mendengar guru menyampaikan pada saya, kalau bisa membaca Quran dan menghafalkannya, maka di hari kiamat nanti saya akan membawa mahkota dan bisa dipakaikan di kepala ayahanda dan ibunda saya. Jadi saya itu mendengar hadis itu ingin satu saat memberikan hadiah kepada ayahanda dan pada ibunda. Di akhirat nanti saya ingin pakaikan dengan tangan saya sendiri kepada di kepala ayah dan ibu saya. Masya Allah. Bapaknya di belakang langsung lari, dipeluk Umar itu, dicium kakinya, minta maaf, ya, langsung digendong dibawa pulang. Bapak ibu sekalian, saya tidak ingin terjadi Anda semua terjadi seperti ini, ya, atau mengikuti kisah ini. Maka mohon maaf sebesar-besarnya. Kadang-kadang Anda sesibuk apa sih? Para ayah itu kadang-kadang lupa kita. Kadang-kadang kita lupa. Datang berangkat gelap, pulang juga gelap, nggak pernah lihat anak. Apa yang Anda inginkan? Bukankah kita mencari rezeki untuk kembali kepada keluarga? Masya Allah. Mana waktu yang kita sudah berikan untuk anak-anak kita? Nabi Ibrahim, Nabi, Rasul, bebas dari kesalahan, disebut Khalilullah, masih jalan kaki dari Palestina ke Mekah untuk lihat anaknya, sampai tumbuh dewasa luar biasa. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah, tidak jelas surganya, sesibuk apa? Kadang-kadang anak kita tidak kita perhatikan, keluarga menunggu, bahkan Masya Allah 8 jam sudah nunggu-nunggu ingin main, Anda datang ke rumah saja masih membawa pekerjaan kantor, Masya Allah, kapan tuh keluarganya? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah.